Oh. Ya. Kenapa atimul hajja wal umrata lillah itu pakai lillah itu? Kenapa? Ada lillahnya itu. Karena setelah haji umumnya dilaksanakan pelaksanaan umroh, Pak. Karena ada hubungan antara haji dan umroh pelaksanaannya. Iya, ada lillah karena Allah. Ya. Kenapa ada karena Allah juga? Ini ada banyak perintah Allah, tapi yang ini haji dan umroh ada lillahnya karena Allah. Kenapa? Karena pekerjaan haji ini adalah pekerjaan yang memang membutuhkan perbuatan dari segi fisik, kemampuan dan hal yang lain. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, Pak. Lillah itu awas naik haji jangan sampai karena pengen dipanggil Pak Haji, ya. Ya, Pak. Sampai karena status sosial, nggak boleh, makanya ada lillah. Banyak orang naik haji atau umroh pengen dipanggil Bu Haji, Pak Haji, dipanggil Bu Haji, nggak pernah melirik, baru dipanggil namanya aja nggak pernah. Bu Siti pura-pura nggak dengar, tapi Bu Haji langsung dia noleh. Bu Haji. Itu enggak boleh itu namanya. Makanya Al-Qur'an udah wanti-wanti lillah karena Allah. Ya. Karena ya. Tahu bedanya haji kiran dengan haji tamattu? Apa bedanya? Nah, kalau kiron itu pelaksanaan haji dan umroh dalam kalau tamattu dulu ya, Pak. Kalau tamattu itu umumnya di orang Indonesia yang melaksanakan itu melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan haji, dan pelaksanaan itu terkena dam. Ya, kalau kiron itu adalah melaksanakan ya sekaligus niat haji ya langsung melaksanakan umroh. Gitu. Ya, antara haji dan umroh itu niatnya bersamaan. Ya. Kiron. Kalau haji dulu baru umroh apa namanya? Kalau haji dulu baru umroh itu ifrad, Pak. Haji ifrad. Oke, selanjutnya Pak Soleh, apa tadi? Puasa ya? Betul, Pak. Salat fardu, Pak. Oh, salat fardu ya. Pak, salat zuhur dari waktunya jam berapa sampai jam berapa, Pak? Mulai tergelincirnya matahari, Pak, condong dan sampai bayang-bayang itu sama dengan bendanya. Jam berapa tuh sama dengan bendanya? Kalau sekarang? Kira-kira kalau jamnya ini beda-beda, Pak. Kalau di sini mulai zuhur itu sudah 12, jam setengah 12. Sampai asar itu jam setengah 3 sudah asar. Setengah 3 sudah. Ya, kalau sholat jam 3 itu melalaikan nggak, Pak? Sholat zuhur. Sholat zuhur jam 3, Pak, ya? Ya. Jadi tadi setengah 3 ya, udah masuk asar ya? Ini sudah, Pak. Jam 2 lah, jam 2 lah. Jam 2 berarti itu melalaikan nggak? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Oh, tidak lalai. Tidak lalai ya? Soalnya tadi tidak Pak lalai. Ini Pak siapa ya? Pak Sodikin nih marah-marah tuh ke istrinya itu. Penting kita masih Pak. Tidak lalai. Oh, tidak lalai. Yang lalai itu gimana, Pak? Contohnya? Kalau lalai itu di luar waktu tuh lalai. Oh, atau di luar waktu katanya Pak Sodikin tuh. Kalau menurut saya bukan begitu, Pak. Lalainya itu hampir telat gitu loh, Pak. Oh, telat. Telat itu gimana definisinya telat? Apa itu telat? Hampir telat maksud saya, Pak. Kok hampir telat lagi? Hampir lagi. Kalau sedang telat gimana? Sedang telat. Kalau sedang telat berarti sangat telat. Kan ada sangat telat, sedang telat, tidak telat. Telat sekali gimana tuh? Yang mana itu? Kalau telat ya kita mau sholat asar ternyata sudah adzan maghrib berarti telat. Oh, telat. Kalau hampir telat? Hampir telat kita mau sholat asar tapi pas waktu di masjid itu alarm berbunyi kisaran kurang 1 menit gitu, itu namanya hampir telat, Pak. Hampir telat. Kalau ya, sedang telat? Kalau sedang telat pas kita sholat di tengah-tengah itu sholat asar kan 4 rakaat, Pak, ya. Ya. Ternyata dapat 2 rakaat sudah masuk waktunya maghrib. Oh, sedang telat. Kalau sangat telat? Sangat telat itu yang berbahaya sudah, Pak Dokter.
kita salat asarnya itu setelah jadi salat isya. yang pas sholat itu sholat jam 2 yang mana ini? Nggak ada kayaknya itu. Yang sedang telat tapi tidak setuju. Pemahaman sendiri-sendiri, Pak. Iya, pemahamannya gimana? Kita pengen paham saya ke Pak Sodikin itu. Yang kan nggak setuju itu ke Pak Soleh itu jam 2 itu saya tidak setuju. Katanya itu telat. Contoh yang telat gimana? Tapi tadi baru 2 rakaat. Gimana? Jam berapa tadi itu? Baru 2 rakaat langsung masuk maghrib. Yang jam berapa itu? Iya. Salat asar tuh ya. Gimana itu Pak Soleh? Ya, salat Pak asar. Sodikin? Jadi kalau kata Pak Soleh nggak masalah. Itu karena masih dalam waktu sholat. Sholat zuhur misalnya jam setengah Ya. 12 sampai jam setengah 3. Itu masih waktu, jadi jam 2 pun nggak masalah. Karena itu masih waktu sholat zuhur. Nah ini nggak setuju Pak Sodikin. Oh nggak bisa. Itu telat. Ya. Gimana? Gini. Maksud saya itu kan gini tadi ya. Apa tidak dengar pertanyaan dan jawabannya dari Abah Soleh tadi Pak awalnya? Oh, sekarang Abah Soleh coba jawabannya gimana? Dijawab dulu Pak Soleh. Nah, Ya, kalau tapi tidak setuju tadi. itu Pak, Sekarang mau masih setuju kayaknya ini. Pak Sodikin. Karena Iya. pertanyaan yang diajukan sebetulnya itu apakah masih bisa sholat antara waktu Ya. 12 sampai jam 2. Itu kalau masih ada dalam waktu ya boleh Pak. Tidak ada mengenai telat tidaknya enggak. Jadi orang biasanya itu ada udur ya, karena dia itu di perjalanan atau pas waktu itu penting kita masih dalam waktu sholat bisa melakukan sholat. Tapi kalau sudah di luar waktu sholat, berarti nanti ini dia qadha, Pak. Boleh sholat. Namanya ajaan. Qadha. Jadi menurut Pak Soleh yang melalaikan sholat itu yang gimana? Melalaikan sholat termasuk itu Pak, dia mungkin sengaja tidak sholat dalam waktunya sampai sudah masuk waktu yang lain, itu lalai Pak. Itu harus termasuk mendapat dosa itu. Kalau sholat jam 2 itu melalaikan nggak Pak? Sholat zuhur? Tidak berarti Pak. Tidak? Tidak Pak. Oh tidak. Jadi yang tadi yang tidak itu apa tadi itu Pak Sodikin? Tidak apa-apa ya? Saya pahami itu. Oh gimana tadi? Nggak apa-apa ya? Artinya ya enggak apa-apa kalau masih jam 2 kita sholat duhur, ya enggak apa-apa karena ada di dalam waktu sholat duhur. Emang tadi yang nggak boleh apa Pak? Sholat maghrib. Tadi yang saya cerita itu di awal ya tentang itu ya, di istri itu tadi Pak Dokter. Oh istri. Iya biasanya marahnya saya ketika itu tadi. Jadi sedang emosi. Saya kira tadi Pak Dokter tanya itu gitu ya. Mohon maaf. Iya. Jadi sedang emosi kayaknya Pak Sodikin ke istri hingga sholatnya lambat terus mungkin ya. Ya oke ya. Oke ya. Siap. Selanjutnya Pak Ibnu. Saya dulu Pak. Oh iya Pak Kusen lupa. Pak Kusen. Apa tadi Pak Kusen? Puasa Pak. Puasa. Niat tadi ya Pak ya. Iya yang niat ya. Oh sama ya dengan ini ya Pak Ibnu ya. Salah niat Pak ya. Sama. Kalau ininya menurut Bapak ini niatnya itu kapan? Niat puasa Pak? Ya. Kalau saya yang biasa saya lakukan itu sebelum imsak Pak. Oh. Sebelum imsak itu jam berapa? Sebelum imsak ya? Boleh enggak? Tergantung waktu berlakunya di daerah tersebut Pak. Oh gitu. Sebelum imsak, kapan aja ya? Sudah maghrib boleh berarti? Ya nggak boleh. Ya? Apa? Pokoknya kebiasaan saya itu sebelum imsak. Nah, kebiasaan ini Mas Agusin. Sebelum imsak. Tapi sebelum imsak kan sudah maghrib kan boleh berarti sebelum imsak juga.
Boleh, boleh. Oh, boleh. Itu. Boleh. Kenapa boleh? Yang penting sebelum fajar terbit, begitu Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi memang kalau niat itu memang harus dibarengi dengan pekerjaan waktu terbit, terkecuali memang puasa. Karena puasa itu implikasinya kebatal. Ya, kebatal dan melanggar. Tak usah dipersusih juga, sebetulnya kan hanya fikih, hanya pemahaman. Yang penting udah puasa aja pasti dia niat. Nggak mungkin orang puasa tapi nggak ada niat, nggak mungkin itu. Ya kan? Itu. Oke ya. Terus Pak itu Ibnu. mungkin Pak ya. Ada Ya. puasanya Pak. Kalau puasa wajib seperti itu, kalau puasa sunat nanti niatnya boleh Pak. Penting belum makan minum. Ya. Kalau saya puasa wajib pun kan itu misalnya 1 bulan dibarengin niat kan enggak masalah. Bukan salah. Puasa sunnah itu. Jadi intinya jangan dipersusah Pak ya. Bapak saya tahu itu karena dari kitab fikih itu, kitab fikih apa tuh? Ada takrib, ada Fathul Muin memang seperti itu dari ustadz-ustadz itu. Tapi itu Pak yang penting itu fikih. Yang penting kita melaksanakan kewajiban puasa itu yang penting Pak. Itu jangan terlalu dalam niatnya. Cuma ini hanya untuk mengolah-olah pikir aja ini. Ya. Oke Pak Ibnu Mujahidin. Iya Pak. Kalau sedang imsak boleh nggak makan? Imsak boleh nggak? Imsak itu masih boleh Pak. Masih boleh menurut saya. Imsak kan apa artinya? Imsak menahan. Nahan apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Iya, menahan apa itu? Kalau sudah imsak itu, menahan apa itu? Sedang makan ya? Sedang makan kan? Enggak harus makan saja, yang penting yang membatalkan puasa. Oh gitu. Betul. Ya berarti kan ditahan. Jadi nggak boleh apa? Tapi boleh makan. Tapi sebenarnya iya. Nah, itulah problem Pak. Tapi kan sebenarnya itu kan kalau saya ketahui kalau imsak itu kan belum terbit fajar Pak. Itu kan hanya untuk apa? Menjaga saja, apa namanya? Untuk menjaga nih kalau bahasa Jawanya. Menjaga nih ya. Untuk ikhtiat ya. Kehati-hatian, ya? Lebih parah hati-hati. Oh iya. Udah hebat berarti Pak Ibnu. Oh iya. Hebat Pak Ibnu. Iya Pak. Pak Sodikin. Tinggi Pak. Apa tadi masalah apa? Zikir ya? Masalah zikir sama doa Pak. Zikir ada berapa macam itu? Zikir itu banyak macamnya Pak. Coba apa tuh yang banyak itu? 3 aja. Halo. Wah, banyak kok nggak tahu satu pun, harus lihat dulu. Mana itu? Halo. Dengar suara saya nih Pak ya? Iya. Silakan. Ya, suaranya Bapak putus-putus soalnya. Zikir Pak ya. Ya, suara Pak Sodikin putus-putus kayaknya tuh. Atau tidak ngomong. Ya Pak. Pak. Ya silakan. Nanti putus-putus susah alasannya nanti. Ya. Ya. Zikir. Ya, zikir ya betul. Zikir tuh macamnya banyak. Ada yang bisiri, ada juga yang secara apa namanya? Jelas. Bisiri jelas. Contohnya apa bisiri itu? Kalau bisiri itu biasanya kita zikir di tengah malam itu bisiri ya. Zikir di bil kolbi itu namanya bisiri. Kalau tengah malam apa maksudnya? Tidak harus diketahui orang banyak, itu namanya bisiri Pak. Tadi kalau ada tengah malam ya nggak jadi? Nggak. Zikir di tengah malam itu sebetulnya kita setelah sholat tahajud atau apa itu bisa.
Oh, siri. Jadi kalau siri itu dengan di hati. Kalau Bil qalbi, dengan ya. terang-terangan, Terang-terangan itu bilisan, Pak. oh bilisan. Contohnya dalam hati gimana? Contoh dalam hati itu kita pikirnya Allah gitu. Itu kan yang paling gampang sudah, Pak. Allah Kemanapun itu, kita, kalau itu jelas itu. Allah itu iya, kan. Dengan iya, lisan itu. boten, tidak, maksudnya ketika kita ada, semisal sambil naik motor gitu, ternyata dalam Iya. hati sambil berzikir Allah, 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 itu kan namanya Itu bil qalbi. itu jelas itu. Karena Allah gitu kan dengan lisan. Oh iya, karena saya menyampaikan ke Bapak ini. Oh Nah, gitu. maksudnya prakteknya enggak seperti itu, Pak. Pak Idris. Seharusnya Iya. Bapak udah Pak dalam hati itu. Oh gitu ya. Iya. Kalah Nah, saya, Pak. ini salah Maksudnya ini ya. begitu. Nggih, maksudnya begitu. Iya. Gitu. Kan ada itu. Disuruh praktek sholat jenazah kan. Nah, dia praktek kayak jahar pula. Bismillah. Enggak begitu, salah itu. Iya. Ya. Oke. Jadi gitu ya, Pak. Seringnya zikir yang mana ini? Siri atau jelas atau enggak dua-duanya? Lebih sering yang siri, Bapak. Lebih sering yang siri ya. Betul, jangan bohong. Inggih, betul, Pak. Lillahi ta'ala, betul. Kebetulan dapat ijazahnya gitu, Pak. Gitu. Bukan yang jahar yang sering. Enggak, ya, enggak. Enggak, Pak. Enggak apa? Yang jahar enggak Enggak, pernah. maksudnya enggak. Yang jahar itu ya jarang, maksudnya ketika naik motor enggak mungkin kita Allah enggak mungkin gitu lah. Paling yang jaharnya itu setelah selesai sholat itu pasti sudah, Pak. Oh, itu. Yalah. Oke, siapa lagi nih? Ke awal lagi ya. Bu Siti lagi. Bu Siti. Ya. Bu Siti kok yang itu yang nyahut Pak Soleh enggak? Saya benar tadi. Iya. Oke. Siti ada khiar itu udah ya. Apalagi tuh bahasanya di situ apa di modul apa intinya? Ini kan di modul itu apa aja itunya bahasanya? Yang berhubungan dengan jual beli ya. Beli aja ya, jual beli aja ya. Jual beli sama Ya. hiar. Sama khiar ya. Iya. Ya. Kalau khiar syarat, khiar aib, terus ada khiar syarat itu apa contohnya gimana? Hiar syarat itu misalnya kita membeli barang. Terus barangnya itu kita ada perjanjian sama penjualnya, Pak. Ada perjanjian kalau misalnya saya sampai rumah kok tidak suka dengan barang ini, saya kembalikan, atau ada batas waktu yang ditentukan oleh pembeli, misalnya 2 sampai 3 hari. Kalau tidak dikembalikan, maka itu menjadi hak pembelinya. Karena ada perjanjian di awal. Itu kenapa harus 3 hari? Kalau 5 hari boleh nggak? Boleh, ini itu tergantung penjualnya, Pak. Mau kasih batas waktu, misalnya pagi beli terus siang misalnya nggak sesuai selera, nanti saya kembalikan, itu boleh. Kenapa Nabi ngomongnya cuma 3 hari batasnya, syaratnya itu? Enggak 5 hari, 7 hari, atau sebulan, kenapa? Ya karena itu kita mengikuti aja, Pak. Ngikutin. Oh, nggak boleh gitu, masa? Tapi boleh. sebenarnya boleh. Oh gitu. Ada dasarnya. Nabi ngomong 3 hari itu karena itu maksimalnya, biasanya itu pun udah terzalimi itu yang menjual itu. Pokoknya sebulan, nanti dia nggak laku-laku itu nanti. Iya. Nunggu dia kan. Nanti nggak mau, dia udah sebulan tertahan di dia kan, itu namanya. Iya, kelamaan soalnya. Nah, kelamaan. Yang terzalimi adalah orang penjual. Ya. Iya. Oke, siapa lagi? Pak Rahim apa tadi? Haji, bro ya? Haji dan umroh. Ada hadis begini, Pak. Kan ada orang sekarang itu, ada bibi saya lah di kampung itu. Dia pengen matinya itu di
di Mekah Mekah itu. terus itu sampai pengen berapa kali. Itu menurut Pak Rahim gimana itu? Ya boleh Pak. Karena ya Karena dia karena menafsirkan itu katanya, barang karena siapa ada yang niatan mati baik. di Mekah gini kata Nabi kan gitu. Mau naik Iya. haji begini ya. Gimana itu penafsirannya itu? Ya karena bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang memang sangat membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Sebenarnya pun bagi orang yang meninggal di sana akan mati syahid, biasanya kan seperti itu Pak. Sebenarnya ya boleh-boleh saja kalau memang di sana memang mati bukan bunuh diri ya Pak, ya boleh-boleh saja. Tafsirannya sebetulnya gini, zaman dulu itu kan orang mau naik haji takut ini takut itu gitu kan. Nah, makanya dikasih semacam motivasi oleh Nabi, barang siapa yang meninggal karena naik haji di Mekah misalnya, maka pahalanya gitu. Motivasi sebetulnya. Oh iya. Bukan berarti kita maksa-maksain seperti itu sampai ngutang dulu pengen berapa kali, kan nggak begitu. Di sini pun begitu, kalaupun mati, barang siapa yang mati misalnya di Jawa Timur karena misalnya pengen ziarah ke makam wali, maka pahalanya gini bisa juga. Jadi Nabi itu nggak pernah nyalahin orang, tapi memberikan motivasi semuanya itu untuk kebaikan, gitu intinya. Ya, sama cerita ini waktu istri itu ditinggalkan sama suami, ya nanti kamu jangan kemana-mana ya, jangan keluar rumah. Nah, akhirnya waktu mau berperang ternyata turun ditinggalkan, ada orang tuanya meninggal kan. Iya. Akhirnya ketika meninggal karena dia mengikuti, udah diinformasikan ke anak itu, ke perempuan itu, istri itu, akhirnya dia karena mengikuti soalnya dia karena taatnya, Nabi ngomong gini, bagi dia surga katanya karena taat suami, kan begitu kan. Nggak mungkin Nabi itu marah-marahin orang istri itu karena niatnya baik atau polos. Tapi kalaupun dia itu nanti datang ke orang tuanya meninggal, pasti Nabi ngomong gini, kamu memang surganya berlipat, udah taat kepada suami dan juga taat kepada orang tua. Nggak mungkin Nabi itu, dasar kamu tidak tahu diri, udah dibesarin sama orang tua meninggal tidak nengok, dasar. Nggak mungkin Nabi ngomong begitu. Tapi semuanya dikasih motivasi. Ya, paham Bu Siti? Apa yang paham Bu Siti? Jangan jual beli aja yang paham. Masalah istri pun harus paham. Ya Pak. Haji dan umrah. Insya Allah. Jadi Nabi itu nggak pernah nyalain orang, tapi ngasih motivasi. Sama ke istri tadi itu. Padahal menurut saya lebih baik ketika orang tua itu meninggal ditengok. Nanti kasih tahu orang suaminya. Itu lebih baik. Tapi izin dulu Pak. Nah, itu salahnya. Kata saya juga kan gitu. Nabi itu ngomong begitu itu kan izin dulu kan nggak ada sekarang, kecuali sekarang ada WA. Kalau dulu kan nggak ada. Gitu. Zaman Nabi itu lebih baik sebetulnya dia ke orang tua dulu, udah gitu balik lagi. Dan kalau ada udah dikasih tahu. Tapi sekarang kan udah WA. Tapi Nabi itu kan nggak pernah nyalain orang. Dasar kamu orang durhaka, udah digedein sama orang tua meninggal nggak ditengok, dasar suami kampret, kan nggak mungkin begitu. Masa Nabi ngomongnya gitu, kan nggak mungkin. Sedangkan Pak Sodikin aja nggak begitu marahnya itu ke istrinya. Ya Pak Sodikin ya. Iya Pak. Ya itu. Siapa tadi ya? Pak Pak Husen. Pak Husen. Apa lagi? Puasa lagi Pak Husen? Ya. Pak Husen puasa dengan Pak Ibnu Hajin ya? Ibnu Mujahid. Ya betul. Nah, sekarang gini. Pak Husen dengan Pak Ibnu Hajin, misalnya udah lama nggak ketemu istri, lupa itu bulan puasa, hubungan di siang hari, gimana itu? Kan kata Al-Quran boleh ngasih makan, boleh miskin, boleh memerdekakan budak, boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Pilih yang mana Pak Husen? Pilih memberi makan.
Pak Ibnu Mujahidin puasa Saya pilih 2 puasa, bulan ya? Pak. Saya pilih puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mbak, enggak puasa, enggak, maksudnya enggak kumpul istri. Menunggu waktunya. Jangan lupa. Enggak, ini namanya udah kebelet. Lupa. Tunggu. Jangan kebelet lah, Pak. Iya, udah Dan 2 bulan jangan- nggak ketemu. Ketemu pada bulan Ramadan siang hari pula itu. Milih puasa aja, Pak. Ini Mantap. pas 2 Kalau bulan. gitu milih Udah puasa. terlanjur Pak Ibnu Mujahidin udah Puasa lupa. lupa lagi. Dia, Lah, iya. Pak Ibnu Mujahidin Puasa 2 bulan. yakin nggak pernah jauh dari istrinya ini, pasti dia ini. Iya, iya, Pak. Nggak pernah Nggak jauh pernah 2 bulan, merantau. nggak pernah ini kayaknya. Makanya Nggak gitu, pernah. puasa aja lah. Gimana? Pilih yang mana? Milih yang puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, Iya, mantap. 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja Nanti nggak lupa kuat. lagi. Kan nggak biaya, Pak. Kan nggak biaya, lebih ringan. Nah, jadi gimana? Puasa aja. Iya. Iya. Oh. Kalau buka puasa nggak pakai biaya itu, Pak. Makan apa? Nggak pakai biaya, maksudnya ringan. Mengurangi jatah dapur, Pak ya. Iya. Kalau udah gitu seminggu ini lagi gimana, Pak? Ya Batal lagi. jangan. Ya jangan, Pak. Oke. Jadi ada alais namanya tabiin ditanya pada seorang raja. Dia itu kan kaya namanya raja itu. Dia waktu bulan puasa melakukan itu hubungan suami istri. Ditanya alais gimana itu raja itu? Dia kan dalam Al-Qur'an milih boleh memerdekakan budak, boleh apa? Ngasih anak yatim dan boleh puasa 2 bulan berturut-turut kan pilihan itu dalam Al-Qur'an. Sementara si raja memerdekakan budak, kadang apa lagi? Kadang ini apa? Kadang makan ngasih makan. Kata Allah nggak bisa raja itu karena bagi dia mudah katanya itu untuk apa? Untuk memerdekakan budak dan ini ngasih anak ini. Dia harus ini katanya harus apa? Harus 2 bulan berturut-turut. Nah, gimana menurut Pak Kusen atau menurut Pak Ibnu Mujahidin? Puasa. Pendapat Alais itu? Betul, Pak. Menurut saya setuju. Setuju. Oh, udah setuju. Pak Kusen? Ya, tadi apa, Pak? Pertanyaannya, Pak, lupa. Itu bukan lupa kalau baru itu, Pak. Setuju, Pak. Nggak dengar namanya, Bapak. Ah, coba Pak Ibnu terangkan pertanyaannya itu ke Pak Husen. Tadi kan ada orang raja lupa menggauli istrinya ketika berpuasa, Pak Husen. Terus kemudian Lupa menggauli. Kok lupa menggauli? Terus Menggauli. beliau seorang raja itu memerdekakan budak, kan secara otomatis itu kan ringan bagi seorang raja, maka diberi disuruh untuk puasa saja. Begitu bagaimana Pak Kusen? Ya, kalau di daerah yang masih di kerajaan dan dia seorang raja, ya bisa saja memerdekakan budak. Nah, kalau di Indonesia nggak ada budak, memerdekakan siapa? Kan dengan cara yang lainnya. Kalau tadi kalau jenengan puasa 2 bulan berturut-turut, kalau saya nggak kuat, mending ya kalau ada biaya dimakan pada orang yang memerlukan. Gitu aja, Pak. Gimana Pak Mujahidin? Setuju? Kalau saya tadi kalau seorang raja itu setuju Pak, karena ya lebih mudah untuk memberikan budak daripada puasa. Kalau Yang menurut susah saya, aja. Yang susah yang dipilih. ya karena beliau kan raja Pak, beda. Iya, berarti yang dipilih yang susah kan? Baik. Gitu ya. Pak Mujahidin kan milih yang susah kan? 2 bulan berturut-turut kan? Ya. Bagi saya lebih mudah Pak, bagi saya lebih mudah. Waduh, Karena tinggi. iya, daripada Dekat mengeluarkan ketuaan. biaya,
Wah, tapi matre kayaknya pelit ini, bukan masuk ke kena. Bukan masalah mudahnya ini kalau saya mengamati tadi jawabannya Pak Ibnu, tapi lebih Apa? ke unsur ekonominya ini Pak. Itu berarti orang Iya. ini nih, kayaknya hemat kayaknya ya. Hemat. Pak Ibnu lebih ke hemat itu Pak Dokter. Karena Pak Ibnu Hemat punya 2 biaya. bulan. Daripada diberikan orang lain lebih diberikan istri ya Pak. Oh gitu. Itu namanya pelit juga itu. Masa istri aja emang terlalu itu, istri aja yang semuanya dikasih uang tiap hari. Orang lain juga sesekali lah. Kan sama itu. Istri orang, Janda lah Pak. orang maksudnya. Kan gitu. Nggak boleh terlalu ini Pak. Kalau menurut saya ya Pak Kusen sama Pak Ibnu, itu Alais itu menurut saya, dialah pendapat dia, menurut saya itu ada dia kekurangannya. Jadi kalau Al-Quran memberikan pilihan, ya tergantung kita mempermudah aja, nggak apa-apa. Karena kalau memerdekakan budak, berapa orang yang merdeka nanti? Ya, kalau dikasih makan, ngasih makan anak, berapa orang miskin yang dikasih makan, yang tadinya mungkin kelaparan. Jadi melihatnya jangan kepada orang yang melanggar saja, Pak Ibnu. Oh iya. Tapi melihat juga sisi sosialnya. Ya. Ya. Kalau sekarang misalnya nggak ada rokobah itu orang budak, rokobah itu sekarang banyak ditafsirkan modern gini tuh Pak Husein, misalnya ada orang yang mau sekolah tapi terbelilit biaya. Rokobah itu kan leher namanya. Rokobah itu kan leher, rokobun itu kan leher. Terlilit dia lehernya itu. Sekarang itu diartikan orang yang kesusahan terlilit biaya, misalnya ada orang mau sekolah nggak bisa melanjutkan, nah bisa dikasihkan ke mereka uangnya. Oh iya. Ya. Jadi gitu Pak Ibnu Hajinya, tapi nggak apa-apa kalau Pak, tapi alasannya jangan hemat, tapi alasannya karena saya pengen dekat dengan Allah. Oh gitu Udah. ya. Wah, itu. Nah, Dekat Allah tapi kalau lihat istri lupa Allah kan gitu. Kalau memerdekakan janda gimana Pak? Memerdekakan janda itu dengan dikawini Pak Sodikin. Cuma Pak Sodikin ada nyali nggak? Takut kayaknya ke istri. Ya. Ya kan nggak mungkin janda itu dikasih terus tiap bulan kan, atau tiap minggu itu kan kasihan dia, ada rasa minder kalau dikasih terus, itu ada rasa nggak enak. Tapi kalau dinikahin, nah, itu harga diri dia itu terangkat. Ya. Soalnya di sini ada kegiatan begitu Pak. Kegiatan apa janda? Di yayasan, tapi janda yang bukan janda kembang Pak. Janda apa? Janda yang sudah di atas 50 tahun. Janda apa namanya itu? Janda apa? Janda buah bosok sudah itu. Iya, Pak Sodikin pahalanya lebih besar itu. Jangan yang 20 tahun jandanya itu. Bukan, kalau 20 tahun nanti beda lagi nanti Pak. Ya betul kata Pak Dokter tadi, ya dinikahi. Iya, itu pahalanya besar tuh Pak Sodikin. Cuma ada nyali nggak Pak Sodikin? Kurang nyali Pak kelihatannya. Iya, besarnya aja badannya aja besar, nyalinya kecil. Jangan kecil Pak. Nyalinya maksudnya. Oke ya. Siapa lagi Pak Soleh? Pak Soleh tadi? Pak Soleh ya? Sholat. Masalah apa? Ya, Pak. Sholat, Ya. Pak. Hah? Pak. Apa? Sholat fardu. Oh, sholat ya. Ada sholat itu, ada sholat apa itu, masbuk atau apa itu, muafik apa itu maksudnya itu? Kalau sholat fardu yang makmum dengan imam, itu ada yang makmum dengan imam itu ketinggalan, itu namanya masbuk. Kalau muafik itu ada sholat fardu makmum dan imam itu makmum, yaitu bersama sama imam itu dia menyertai takbirnya imam, itu dia mengikuti makmum mengetahui dan ya dia itu secara otomatis dia itu takbirnya imam itu dia mengetahui itu makmumnya. Itu muafik. Oke, gini Pak, sekarang
Orang kalau dia masih nggak ikut Fatihah, ketinggal Fatihah, tertinggal apa, tapi ketika ikut ruku itu nggak masbuk Pak ya? Kalau dia itu ketinggalan, ya, Iya. ketinggalannya itu tidak mengikuti Fatihah, tidak menangi Fatihah, tapi dia menang ruko, itu termasuk ya dikatakan masbuk, Pak. Ketinggalan, ketinggalan. Ya. Jadi nggak dihitung rakaatnya. Kalau masih menangi ruko dihitung, Pak, masih dihitung. Ya, tapi namanya dia bukan masbuk. menangi takbiratul ihramnya imam, itu dikatakan masbuk, ketinggalan. Oke. Sekarang kenapa kalau ikut rakaat itu dihitung rakaatnya? Sementara nggak kalau sujud nggak ketinggalan nggak dihitung rakaatnya. Nah, karena dia belum satu rakaat, Pak, itu baru satu rukun, Apa itu Pak Sodikin? Dari istri? Anu Pak, saudara Pak. Halo. Apa yuk? Apa yuk? Di mute Pak Iya. Oke. Ya Pak Sodikin. Pak Sodikin, Pak Soleh ya. Oke. Jadi karena dari rakaat itulah, dari ruku itu sebetulnya karena diambil istilah rakaat, makanya ketika ruku orang dianggap rakaatnya, gitu ya, Pak Sodikin, Pak Soleh ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua mungkin secara fisik juga berdiri, setengah berdiri, ruku itu kan setengah berdiri itu, dan sujud. Makanya ketika masih ikut ruku berarti kan 2/3-nya itu udah mengikuti bentuk dari iqomah, dari tegak itu kan, itu dia filosofinya. Dan ruku kan dari rakaat itu kan dari ruku juga itu istilahnya itu kan. Oke. Terus Pak Sodikin mana ini ya? Nah, kita tunggu dulu Pak Sodikin. Tanya Pak, ini masih Ya, ada dalam pembahasan Pak. Saya Pak. Silakan. Seandainya ada muafik, tapi dia itu tidak menangi dia menangi, tapi dia tidak kurang cukup untuk membaca Fatihah. Itu gimana Pak? Seandainya dia datang, ya, tapi dia itu takbiratul ihram imam, dia menangi, tapi karena imamnya terlalu cepat membaca Fatihah sehingga makmum tidak sempurna untuk membaca Fatihah, itu gimana Pak? Yang penting kan imam. Ketika apa yang bacaan imam, kita ikut ke imam. Imam akan mempertanggungjawabkan apa yang kita itu. Kan itu. Yang kurang imam misalnya begini. Sedangkan rekatnya ikut aja itu masuk kan? Masuk, rekat imam, apalagi itu cuma kurang Fatihah gitu kan. Sedangkan nggak baca Fatihah aja misalnya, langsung rakaat ikut kan, bisa ikut rakaatnya, Allahu Akbar langsung ruku gitu kan, itu masih dihitung rakaatnya. Apalagi itu yang baca Fatihah kurang sempurna gimana? Kurang sempurna? Oh, kalau belum sempurna sampai ya, kalau sempurna nggak masalah. Kalau dia kalau salat itu biasanya kita bicaranya sah dan tidak sah aja. Kalau sempurna tidak sempurna tentu iya. Tentu sempurna yang tadi yang dari awal dari Al-Fatihah utuh, tapi Al-Fatihah utuh itu lebih sempurna daripada Al-Fatihah yang tidak utuh, misalnya setengahnya. Tapi setengah Al-Fatihah lebih sempurna daripada hanya ikut ruku saja, kan gitu Pak. Itu dia. Kan logis tuh. Oke. Pak Sodikin. Iya, Bapak. Apa tadi intinya temanya? Zikir juga ya? Zikir sama doa, Pak. Zikir sama doa. Zikir itu ibadah ya, Pak ya? Nah, ya. Menurut Bapak mulia mana zikir dengan mencari ilmu? Zikir dengan mencari ilmu. Lebih mulia mencari ilmu. Kenapa? Pak. Karena untuk mencapai ke zikir itu kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Logis itu. Mantap.
Man arada dunya fa alaihi bil cocok ilmi. itu apa? Man arada al akhirah fa alaihi bil Nggak ilmi. ada Kan itu, cocok Pak. itu. Dalilnya ke Tuh. sana, Pak. Nah, ya. Nah, dalil itu nggak harus nggak harus sebetulnya. Logika aja itu dalil itu, Pak. Karena tadi mencari ilmu. Nah, itu udah dalil juga, cuma dalilnya akli namanya. Tapi ada juga sejarahnya. Oke lah, dalil naklinya lah, tapi sejarah kan hadisnya. Jadi Nabi itu kalau ada dia kumpulan orang yang berilmu dengan kumpulan orang yang zikir, pasti yang dipilih ada kumpulan orang yang berilmu. Tuh, nah, yang itu sejarahnya. Yang ketiga juga argumennya, dengan zikir itu hanya untuk memperbaiki dia atau hanya mentakarubkan dia dengan Tuhan. Tapi cari ilmu itu untuk memperbaiki dia dan untuk memperbaiki berapa ribu orang nanti diperbaiki. Hanya kata ahli filosof, satu jam belajar itu lebih baik daripada 1000 tahun belajar atau 1000 tahun berzikir atau beribadah. Ya, Pak ya? Ya, Pak Sadikin? Nah, Iya, Pak. Iya. Jadi nanti kalau istri sedang belajar, misalnya jam 1 atau jam 12, Allahu Akbar, cepat belajar, ayo sholat. Nggak usah, biasa aja. Karena sholat zuhur kan masih sampai jam 2:30 kata Pak Soleh itu ya. Iya. Oke ya, Pak Sodikinnya. Tapi kalau sedang karaokean berdua misalnya Pak Sodikin dengan istri, ada sholat, tinggalkanlah karaoke. Alhamdulillah belum pernah, Bapak. Oh, belum pernah. Nggak bisa nyanyi berarti? Belum pernah, gimana rasanya? Siapa ada nyanyi, bisa Pak? nyanyi, Pak. Nggak ada apa nyanyi. Aduh. Dari wajahnya itu aja, Pak. Dari wajahnya kayaknya pandai nyanyi. Tapi kayaknya Pak Kusen yang pandai nyanyi itu ya. Betul. Oke. Sekarang tulis Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrahmanirrahim di kertas lah. Semua, Pak. Ya. Tulis apa, Pak, tadi, Pak? Perintahnya, Pak. Basmalah sama hamdalah. Oh, basmalah sama hamdalah. Di kertas, Pak, ya? Ya. Jangan di HP, di kertas. Bismillah sama alhamdulillah, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nggih, Bapak. Cari. Ya, Pak. Silahkan diperlihatkan di Gini, Pak. Tohirin, Pak Sodikin, Pak Saleh, Pak Kusen, Pak Ibnuddin, Pak Ahmad Rahim. Udah bisa. Pak Sodikin 1, Pak Saleh 1, Pak Kusen 3, Pak Mujahidin 5, Pak Ahmad Rahim 6 ya. Oke ya. Bu Siti Aisyah. Oke. Lihat nih, kurang besar. Mana? Kurang besar ini. Ya, Besarkan. nggak apa-apa. Tuh. Pak Ahmad Rahim coba, nggak nampak. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Rahim. Alhamdulillah aja. Oke, udah. Tinggal Pak Rahimnya aja. Belum lengkap Pak Rahimnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana Pak Sodikin mana? Ini, Pak. Oke, sip. Pak Rahim udah. Oke. Udah. Sekarang Bu Siti silahkan ucapkan bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pak Kusen, Pak Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Kusen. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Pak Sodikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, udah. Bagus semua ya. Yang jelas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi H dengan H yang penting. Nanti kalau panjang itu yang 2 harkat nggak boleh dipasarkan 6 harkat kan ada Bismillah. Nah, itu terlalu panjang itu orang 2 harkat dipanjang-panjangin dah nggak boleh juga. Iya karena iyanya terlalu panjang itu. Iya karena. Ya, Pak Ibnu. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Terus alhamdulillahi rabbil alam. Jangan pakai ale. Ale akan tadi ada berapa orang yang pakai alhamdulillahi rabbil. Enggak boleh bila itu. Tahan dia. Rabbil alam. Lidahnya sebelum turun diucapkan dulu baru nanti turun sendiri itu. Tapi kalau dia langsung ini ada jarak pakai le dia. Ya. Paham ya? Itu aja loh. Oke, udah bagus. Oke, sekian saja ya. Nanti ini direkod nanti kalau diminta nanti saya minta ininya, bukti untuk ininya ya. Siapa yang ngerekam ini? Bu Asia, Pak. Ya, Bu Siti ya. Ya, Pak. Nanti kalau diminta ini. Oke. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.